Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu gelombang 1 tahun 2024 LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Jumat 6 September 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna mengikuti persyaratan ujian kinerja dengan materi rantai makanan pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD yang bertempat di SD Negeri 066428 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Semuanya berdiri. Bersiap. Kepada Ibu Guru kita, hormat gerak. Selamat pagi.
menyanyikan lagu wajib ya, lagu Indonesia Raya. Siapa yang tahu kenapa kita harus setiap mau belajar kita harus menyanyikan lagu wajib? Kayak kita seperti kita Iya, selain kita yang lain kan bisa menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Itu dia tadi ya anak ibu semua ya. Cek kehadirannya dulu ya. Ini hadir semua kan? Hadir. Iya, nggak ada yang absen kan? Oke. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya, selalu dan semangat. Anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar coba buka lima kita mengadakan stop. Satu, dua, tiga ya. Tarik nafas, keluarkan. Udah enteng? Udah? Enteng kan? Udah. Anak-anak ibu, di sini sebelum ibu melakukan tujuan pembelajaran kita dulu, yaitu ini tujuan pembelajaran kita ada melalui video pembelajaran peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat papan rantai makanan dengan benar dan tepat. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menguraikan peran makhluk hidup dalam satu rantai makanan dengan benar dan percaya diri. Itu ya. Ibu tanya, semalam kita belajar apa? Ekosistem semua belajar ekosistem laut, sawah, hutan, kebun, ya kan? Ya. Sekarang aku tanya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, itu dia ekosistem. Terus di apa itu komponen ekosistem apa aja? Ya, itu adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Iya, contoh dari komponen abiotik. Ayo, contoh dari komponen Komponen yang biotik yaitu ular, rumput, tanah, belalang, tikus, dan jamur. Iya, kalau komponen biotik, siapa yang tahu? Contoh komponen abiotik batu, pasir, tanah, dan air. Iya, itu dia komponen biotik. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, membaca makanan, berkembang biak, bernapas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa. Kata refleksi dia, itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang ini kita belajar di antara ciri-ciri itu dimakan dan makan dan dimakan. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Itu yang sedang kita bahas pelajaran kita hari ini. Itu dia. Terus sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau menyampaikan penilaian kita dalam pembelajaran. Penilaian kita yaitu pertama, Ibu akan menilai kamu tentang sikap atau penilaian afektif saat kamu berdiskusi bersama teman-temanmu di kelompokmu. Jadi harus kerjasama, kolaborasi, ya, jangan kerja sendiri, dibagi tugas. Ya, kedua, penilaian tentang keterampilan. Tentang keterampilan itu bagaimana kamu presentasikan hasil karya kamu, hasil karya kamu di depan kelas. Ya, yang ketiga, penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu adalah dilakukan di akhir pembelajaran, kamu nanti disuruh mengerjakan LKPD, ya kan? Ya, karena sebelumnya kan sudah kita bahas dulu tentang tembakan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu jawab. Oke. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Sawah. Gambar sawah. Ini adalah gambar ekosistem sawah. Di sini ada komponen abiotik dan komponen biotik. Ada sawah, ada ular, ada padi, ada kata, ada belalang, ya kan? Macam-macam, ada tikus. Komponen biotiknya ada tanah, pasir, air, ya kan? Matahari, ya kan? Terus yang ibu tanya sekarang, ular makan apa? Ular makan kata. Ular makan kata. Terus kata makan apa? Belalang. Belalang makan apa? Rumput atau tumbuhan. Iya, rumput atau tumbuhan. Kenapa? Nah, karena itulah tadi prosesnya, alurnya, makan dan dimakan. Terus ibu tanya sekali lagi. Ini apa ini? Ini gambar apa ini? Hewan langka. Hewan-hewan langka. Apa ini?
Ini badak berculang Satu macan tutul juara komodo terenggiling pada Jawa. Kenapa disebut hewan-hewan langka, Nak? Hewan yang berpunah. Hewan yang hampir punah. Kenapa dia bisa punah? Gara-gara dibunuh, mati atau ketersediaan makanan. Terjadi makanannya terbatas, ya kan? Nah, jadi punahlah dia. Nanti kalau nggak makan itu sama dia kan? Itu dia jadinya itu hewan-hewan langka. Nah, semua coba dulu kita tonton dulu video ini. Lalu cara pembelajaran pada video kali ini akan membahas mengenai rantai makanan dan contohnya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Tanaman padi dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh ulang. Saat mati, ular akan diurai oleh makhluk hidup yang lain seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan nyamuk untuk dijadikan nutrisi bagi kita. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu produsen adalah penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya, contohnya rumput, padi, alga, fitoplankton, dan lain-lain. Tugas konsumen atau predator adalah pemangsa makhluk hidup lainnya, dapat dikelompokkan menjadi konsumen pertama, yaitu hewan yang memakan tulang, contohnya ulat, belalang, dan lain-lain. Kemudian konsumen tingkat kedua, hewan yang memakan konsumen tingkat pertama, contoh tikus, ayam, burung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, konsumen tingkat ketiga, hewan yang memakan konsumen tingkat kedua, contohnya elang, singa, harimau, ular, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah peran hidupnya adalah pengurai. Pengurai adalah pemakan bangkai makhluk hidup lainnya yang telah membusuk, contoh bakteri pembusuk, belatung, dan lain-lain. Contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Rantai makanan ekosistem laut, fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan paus sedikit, kemudian bakteri mati dimakan oleh pengurai. Fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, sebab yang memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen satu. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen 2, lalu ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen 3, ikan besar masih dimakan oleh paus sedikit sebagai konsumen 4. Setelah paus mati, ia akan mulai lalu kembali fitoplankton dan seterusnya. Contoh lain rantai makanan ekosistem laut, fitoplankton dimakan udang dimakan ikan besar dimakan ikan hiu mati dan dimakan oleh pengurai. Contoh lain fitoplankton dimakan ikan salmon dimakan anjing laut mati dimakan oleh pengurai. Contoh lain rantai makanan ekosistem laut, fitoplankton dimakan udang dimakan ikan besar dimakan oleh flamingo mati dimakan oleh pengurai. Contoh lainnya adalah alga dimakan oleh kepiting dimakan oleh ikan dapat juga dikonsumsi oleh manusia. Rantai makanan ekosistem sungai, alga dimakan siput dimakan bak sungai dimakan bangau mati dimakan pengurai. Alga berperan sebagai produsen, lalu siput menjadi konsumen satu, kemudian ular memakan siput sehingga ular menjadi konsumen 2. Ular memangsa bangau dan menjadi konsumen 3, bangau yang mati kemudian terurai. Contoh lain rantai makanan ekosistem sungai, alga dimakan ikan dimakan burung bangau dimakan buaya mati dimakan oleh pengurai. Dan alga dimakan ikan dimakan burung dimakan kudanil mati dimakan oleh pengurai.
lain rantai makanan ekosistem sungai. Lumut dimakan ikan kecil dimakan kepiting dimakan buaya mati dimakan oleh pengurai. Yang lain lumut dimakan oleh tulang dimakan oleh ikan dimakan oleh buaya mati dimakan oleh pengurai. Itu tadi kita belajar tentang rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makanan dimakan oleh makhluk hidup pada suatu ekosistem. Itu dia rantai makanan. Ya kan? Sekarang mau tanya, kalau di laut itu siapa yang tadi yang menjadi produsen? Iya, plankton. Ya kan? Yang konsumsi ikan makannya? Plankton. Konsumen keduanya? Ikan kecil. Konsumen ketiganya? Ikan makaret. Konsumen keempatnya? Paus. Ikan paus. Terus diakhiri dengan urai atau bebek. Sekarang ayo kita nyanyi dulu. Padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu? Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan ularnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan ularnya sudah mati rantai makanan ayo dipelajari. Mana di mana padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan ularnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan. Oke, kita udah nyanyi, udah nonton video. Sekarang mau kita bermain. Ambil yang mana ambil coba susun langsung. Ayo, ya. Lepas susunannya. Udah. Lepas susunannya. Coba ambil komponen-komponennya. Komponennya ya. Lepas. Kangkung adalah produsen. Ulat bulu adalah konsumen tingkat 1. Ayam adalah konsumen tingkat 2. Manusia adalah konsumen tingkat 3. Jamur atau pengurai adalah dekomposter. Iya, betul. Oke, terima kasih. Kita mau buat proyek, ya kan? Ya, mau buat proyek. Yang ibu nilai dari pembuatan proyek ini adalah kolaborasimu, kerjasamamu sama teman-teman, ya kan? Jadi berbagi habis itu dipresentasikan. Oke, kemudian sebelumnya maju dulu ketua kelompoknya. Masuk dulu ke tempatnya masing-masing ya. Apa tadi? Ya. Ini alat-alatnya.
Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Jadi lagi. Kampung sebagai konsumen, ulat bulu sebagai konsumen tingkat 1, ayam sebagai konsumen tingkat 3, manusia sebagai konsumen tingkat 3, dan pengurusan atau pengurangi. Mana betul? Mana tanggapannya? Benar, susunannya benar. Oke, ya. Penjelasannya sudah bagus. Oke, sama. Ayo, kelompok 2. Kami dari kelompok 2, kami ingin memprestasikan hasil kerja kami. Kami adalah sahabat kalian. Yang adalah konsumen tingkat 1. Ekosistem atau enggak? Ini ekosistem apa? Ekosistem bawah. Gimana? Gimana tanggapannya? Halo teman-teman, bagaimana tanggapannya? Benar? 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 Penjelasannya gimana? Sudah bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Kami dari kelompok 3 mempersiapkan ekosistem laut, yaitu produsen, fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan teri konsumen tingkat 2, ikan manusia konsumen tingkat 3, ikan hiu adalah konsumen tingkat 4, dan Ya. Gimana sebenarnya? Sudah baik dan bagus. Penjelasannya sudah bagus. Sudah bagus. Tepuk tangan dulu. Sudah bergerak. Coba dulu kamu catat poin-poin penting. Ya kan, ya. Apa rantai makanan, komponennya, apa itu produsen itu yang mana, kan? kau nangis. Mengerjakan ambil uangnya. Kamu isi sini aja ya, tulis namanya, kelasnya, tanggal berapa sekarang. Ya. Diisi dikit aja ya.
Udah selesai semua? Lalu. Ya, selesai. Senang belajar seperti ini? Senang. Ya, sekarang kita belajar sepertinya. Tadi kita belajar kan rantai makanan. Terus ada dari produsen, konsumen tingkat 1, Konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dan konsumen. Itu konsumen tingkat 1 itu tidak bisa makan produsen. Dia tidak makan apapun kalau dia tidak makan produsen. Makanya kalau misalnya nggak ada yang dimakannya kayak apapun itu, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Kalau tidak ada ketersediaan makanan, maka mereka akan tidak stabil ekosistemnya. Ya, makanya kita mengetahui rantai makanan. Kita tadi sudah tidak belajar tentang orang, nyanyi, ya kan? Ya kan? Sudah nyanyi, sudah buat project, ya kan? Di akhir pelajaran ini, coba dulu kamu nanti di rumah kamu baca tentang jaring makanan. itu pelajaran kita ya kan datang ya kan pelajaran kita besok dari makanan kita bahas lagi tentang jaring makanan. Ada di sini yang masih belum paham tentang pelajaran tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Lalu, Coba sekali lagi, apa itu rantai makanan? rantai makanan adalah peristiwa makanan hidup dan dimakan makhluk hidup pada suatu ekosistem. Ya. Terus apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan di antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lagi kita harus rajin membaca. Apa manfaatnya membaca? Supaya kita tahu dan mengerti tentang informasi yang tidak kita tahu. Ya. Oke. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiri. Bersiap. Kepada guru kita, hormat gerak. Selamat siang, Bu. Yang Segala gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, salam. Mulai dari ya. Sudah.